Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, kali ini saya mencoba menjelaskan lagi tentang siapa sih calon presiden Indonesia tahun 2024 berdasarkan informasi-informasi yang sifatnya secara analitik maupun tidak analitik ya. Yang analitik itu berarti ya dari pemahaman, sudut pandang saya juga dari sejumlah informasi dan juga informasi yang berhubungan dengan yang sifatnya gaib seperti itu. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti di video saya sebelumnya ya, itu yang judulnya siapakah presiden Indonesia tahun 2024. Di situ saya sekitar 9 bulan yang lalu ya, di situ masih belum ada calon-calon presiden seperti sekarang. Porosnya Anies, porosnya PDIP, Ganjar, dan juga porosnya Prabowo. Tapi sudah disampaikan di awal bahwa sesuai informasi dari hasil istikharah gaib ya, itu memang saat itu 9 bulan yang lalu mengerucut ke beberapa calon ini, dan itu terbukti calon-calon inilah yang menjadi calon presiden. Ingat, calon presiden. Jadi di video ini yang teman-teman lihat ini, kalau teman-teman belum lihat boleh nanti saya share linknya di deskripsi ini. Di situ saya menjelaskan adalah calon presiden, tidak membahas calon wakil presiden. Dan ternyata memang calon-calon presiden tidak jauh dari yang sudah saya sampaikan, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo gitu ya. Nah, kemudian kalau sekarang cawapresnya bermunculan, itu misalkan Muhaimin atau Mahfud atau Gibran, itu memang saat itu kami tidak membahasnya karena kita fokusnya adalah di calon presiden. Dan sekarang sudah ada 3 calon presiden ya, yang didukung oleh partainya masing-masing. Nah, jadi berikutnya apa yang harus kita bahas ya, di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa dari 3 ini tetap yang paling berpeluang besar adalah ya dari kubu Ganjar, kemudian Anies, dan Prabowo. Apa bedanya analis sekarang dengan dulu? Nah, kalau dulu ya belum ada tuh wakil presiden, cawapres. Kalau sekarang sudah ada. Pertanyaannya, sebesar apakah calon wakil presiden itu terhadap elektabilitas atau potensi berhasil menjadi presiden? Oke, misalkan yang sudah pasti, kita bisa katakan pasti saat ini, sesuai informasi yang saya dapat dari beliau-beliau, bahwa PDIP itu sudah tidak sekuat di masa-masa Pilpres 2019 maupun 2014 secara partai. Kenapa? Ya, memang tidak akan selalu sesuatu itu akan selamanya di atas, dan biasanya jatuh-jatuhnya pun karena perbuatannya, ibaratnya manusia seperti itu. Yang kedua adalah dulu Presiden Jokowi adalah bagian dari PDIP, tapi sebenarnya Pak Jokowi itu terlihat tidak ada atau tidak ingin di dalam bayang-bayang PDIP terus. Makanya beberapa bulan ini terjadi manuver-manuver yang secara halus itu menunjukkan kekuatannya Pak Jokowi, bahwa bahasanya, "Ini loh, saya bisa bikin partai sendiri. Ini loh, saya bisa maju, nggak harus lewat PDIP." Jadi kekuatan sudah terpecah. PDIP pun yakin di Jawa Timur, Jawa Tengah terutama sebagai lumbung utama sudah terpecah, tinggal berapa persen. Yang jelas kekuatannya tidak seperti dulu. Itu bicara partai. Nah, kemudian kalau di level semua peluang yang ada di masa bercapres, pertanyaannya siapa sih yang relatif akan jadi presiden? Nah, sebelumnya saya sampaikan juga bahwa di video sebelumnya itu yang sering dibahas adalah Anies dan Ganjar. Prabowo waktu itu kami sampaikan kalau Pak Prabowo ini ibaratnya kalau zaman dulu orang Jawa menyebutnya tidak punya wajah ke Prabon. Dan itu terbukti waktu beliau berpasangan dengan siapapun, entah dari kalangan Islam, NU,
ataupun yang nasionalis, dulu juga dengan Megawati, beberapa kali itu tidak pernah berhasil. Jadi sebenarnya masalahnya adalah di Pak Prabowo. Dalam hal ini orang menyebutnya wahyu keprabon itu nggak ada. Nah, tapi sekarang bagaimana dengan cawapres Gibran? Gibran ini putra Pak Presiden Jokowi, ya. Dan tentu semua presiden yang terpilih itu atas izin Allah. Artinya secara teori Pak Jokowi punya semacam wahyu keprabon. Nah, wahyu keprabon inilah apakah akan nurun ke Gibran? Ya, kita bahas nanti. Oke, kembali ke laptop. Jadi dari tiga pasangan ini itu sebenarnya yang elektabilitasnya relatif stabil itu adalah si Anies. Ya, kalau Ganjar dulu kelihatan kenceng naik, habis itu sekarang sudah relatif tidak sekuat dulu. Ya, karena manuver-manuver politik mungkin dari Pak Jokowi dan yang lain-lain. Ya, itu tidak sekuat dulu dan elektabilitasnya relatif seperti itu. Nah, justru yang sekarang seolah kelihatan itu elektabilitas naik adalah Pak Prabowo. Pertanyaannya, kalaupun itu naik karena faktor Pak Prabowo semata atau Gibran? Nah, yang sudah saya sampaikan poinnya tadi adalah pertama, Pak Prabowo berpasangan dengan siapapun, entah jadi calon wakil presiden atau jadi capres, itu belum berhasil. Berarti masalah di Pak Prabowo. Yaitu saya sebut orang Jawa punya wahyu keprabon. Nah, makanya masuklah si Gibran dengan harapan ada wahyu keprabon dari Pak Jokowi ke Gibran. Jadi apa peluangnya membesar di situ secara spiritual. Secara politik ya kita lihat ya, secara politik itu maksudnya secara kasat mata ya permainan elektabilitas skor. Nah, itu nggak bisa dijamin juga gitu. Tapi makanya kita pendekatan mencoba masuk dari sudut pandang analis maupun spiritual atau goib di situ. Jadi kita mencoba melihat analisis dari sudut pandang yang berbeda seperti itu ya. Nah, jadi gimana? Anies relatif tetap masih berpeluang. Ganjar, meskipun ada Pak Mahfud, menurut saya Pak Mahfud ini bukan orang yang mempunyai akar rumput yang kuat di NU. Ya. Kalau Pak Mohaimin relatif ada karena dia sudah punya partai, sudah lebih kuat. Nah, tapi masing-masing partai ini mencoba mengerus atau mendapatkan suara dari kalangan Muslim, misalkan dari NU, karena golongan Nahdlatul Ulama itu nggak salah se-Indonesia sekitar 100 juta umat gitu kan, itu besar gitu kan, makanya jadi perebutan. Nah, tinggal Pak Prabowo inilah nggak ambil dari yang Islami sekarang, dari nasionalis, tepatnya dari putra Pak Jokowi. Akhirnya adalah jadi siapa yang jadi presiden? Ini hitungan logika dan spiritual. Saya sampaikan dulu. Secara logika, kemungkinan menang itu adalah di Prabowo secara logika. Karena apa? Partai pendukungnya kuat-kuat. Kedua, ada faktor Gibran, ada faktor Pak Jokowi. Ya. Bagaimanapun presiden juga pinginlah ya, secara langsung tidak langsung menyampaikan depan publik anaknya maju, naik, mantunya juga meskipun tidak harus transparan. Tapi itu kelihatan, namanya orang tua juga pingin anaknya sukses gitu ya. Jadi pasti ada kemungkinan besar Pak Prabowo mendukung banyak Pak Jokowi akan banyak support ke Pak Prabowo. Dan hebatnya Pak Jokowi ini awal-awal dulu cara dia memecah PDIP dengan cara apa? Dulu Pak Puan dimajukan sama PDIP. Akhirnya Ganjar waktu itu mencoba di-endorse oleh Pak Jokowi. Tapi tengah jalan tiba-tiba Pak Jokowi sudah tidak terlalu melihat ke PDIP, Ganjar. Coba dari sudut pandang lain, ke Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo bagaimanapun harus menang nih, masa 3 kali gagal gitu kan. Akhirnya mengubah strategi yang awalnya lawan jadi kawan dengan Pak Jokowi. Dan di belakang layar itu informasinya memang ya bagaimanapun arahnya Pak Jokowi akan Pak Prabowo. Itu secara logika kemungkinan besar akan menang karena ya yang memegang tampuk kekuasaan dan sebagainya. Kalau Anies sebenarnya ada peluang juga, tapi ya kalau menurut saya dari 3 ini ya secara logika itu yang peluang menang Prabowo, kedua Anies, ketiga baru Ganjar.
dari analisis yang ada maupun dari informasi yang saya dapat dari spiritual atau gaib. Itu secara logika. Pertanyaannya adalah, apakah ini semua calon presiden ini adalah yang terbaik? Kalau informasi yang saya dapat dari beliau-beliau, sebenarnya semua calon presiden ini tidak yang sesuai harapan. Artinya tidak yang benar-benar bagus. Ada kekurangan tentu, tapi berarti kualitas kepemimpinan kita makin berkurang. Itu sudut pandang gaib loh ya, bukan saya, tapi saya menyampaikan. Artinya apa? Ini kita sudah coba saya menyampaikan secara spiritual gaib, sesuai diskusi dengan beliau-beliau, bahwa sebenarnya bagaimana seorang presiden itu ya semua atas izin Allah, tapi ada juga proses ikhtiar yang disebut ikhtiar secara dunia nyata maupun spiritual gaib. Contohnya seperti ini. Bagaimanapun presiden di Indonesia itu juga keputusan Allah, tapi kalau dari sisi sudut keilmuan, dari ya saya boleh sebut langsung dari beliau Wali Songo, itu sebenarnya lebih banyak ke Anies. Ya, maksudnya gini, kalau bahasanya itu mereka nggak menyampaikan Anies yang jadi atau Prabowo jadi atau Ganjar. Tapi biasanya yang saya tahu, yang saya kenal dengan beliau, kalau misalkan ada suatu pernyataan mengarah ke sesuatu, biasanya mereka juga berdoa sama Allah ke situ. Misalkan berharapnya mendoakan Anies berhasil, itu berdoa sama Allah. Tapi ternyata aulia itu juga tidak harus diijabah sama Allah. Artinya apa? Bisa jadi nggak juga Anies juga, kan Allah punya rencana lain. Tapi yang jelas dari sudut pandang aulia, ada pesan dari beliau, jikapun disuruh memilih, sebaiknya mencoba memilihlah yang Anies. Meskipun secara teori itu kemungkinan besar sekarang adalah Prabowo. Jadi teman-teman sudah tahu kira-kira siapa jadi presiden. Secara logika adalah Prabowo karena dekat dengan kekuasaan. Tapi secara spiritual, aulia-aulia, wali-wali itu berharap dan mendoakan semoga Anies. Tapi dengan catatan, sebenarnya 3 calon presiden ini tidak ada yang benar-benar memenuhi kriteria para beliau. Jadi seperti itu teman-teman, pilihan adalah tetap di tangan Anda. Lakukan yang terbaik, istikharah dulu, berdoa sama Allah. Semoga Allah memberi petunjuk yang tepat sehingga teman-teman bisa memilih pemilih tepat agar 5 tahun depan itu Indonesia semakin kuat, tidak semakin lemah. Demikian informasinya. Salah kata, salah kalimat, mohon maaf. Anda berpendapat lebih, boleh dengan segala analisisnya. Saya hanya mencoba menyampaikan dari sudut pandang analitik data maupun spiritual gaib. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.